Hello everyone. Oke, so kita sudah sampai dalam chapter yang terakhir, chapter yang last, yaitu chapter 5 business plan. So actually business plan ini adalah macam business planning lah, business proposal. So dia mengandungi macam mana planning produk kamu, apa produk kamu, macam itulah. So saya bagi tunjuk terus contoh business plan nih. Sebab saya rasa kalau saya explain pun kamu tidak paham juga. Tapi saya tetap akan upload apa itu executive summary, nota-nota lah, supaya kamu dapat rujukan dan supaya kamu dapat edit nih business plan mengikut produk kamu masing-masing. Oke, so kalau kita tengok kepada contoh business plan nih, first kali kamu kena ada logo company kamu. Macam ni lah, Jan Lasius nih. So Jan Lasius nih kamu edit and then tukar kepada logo company kamu, logo produk kamu. And then next adalah kita kena ada executive summary. Jap. Executive summary. Oke, so apa yang kamu perlu buat dalam executive summary ini adalah pengenalan kepada kamu punya branding lah, branding, kamu punya produk. So, macam ni kan Jan Lasius adalah produknya service. So, they are redesigning Bundle Hills with Borneo Pearl. The business operation will be fully managed by the owner. Oke, so siapa owner kepada kamu punya produk tuh, siapa ketua? So ini adalah executive summary lah. So executive summary ini kamu akan edit mengikut produk kamu, company kamu masing-masing. So kamu bagi tahu lah apa produk kamu demand dalam market, macam mana, and then di mana dia located. Kamu punya produk nih, kamu punya company nih lah. Oke, so untuk business plan nih kamu bayangkan kamu ada company lah, ataupun kamu ada kedai, ataupun kilang lah. So kamu bagi tau lah di mana dia located, di mana kamu akan buat nih ini kilang kamu kah, kedai kamu kah, up to you. Tidak semestinya disandakan, tapi ikutlah di mana target market kamu. So tidak semestinya disandakan lah, so ikut kamu sendiri. Tapi kalau kamu guna produk yang sudah sedia ada tuh, produk yang kamu buat sekarang tuh, kamu bagi tau lah disandakan, ikut betul-betul. Tapi kalau kamu guna produk yang baru, so kamu reka-reka sajalah di mana-mana kamu mau buat. So di sini dia explain pasal tempat, and then kenapa kamu buat di tempat tuh. Begitulah, so itu executive summary. Currently there are few competitors such as Bata and Loss. Okay, so di tempat kamu tuh apa kompetitor yang ada di area yang kamu buat lah. So itu executive summary. And then second, kena ada table of content. Maksudnya macam table of content lah, page 1, page 2 apa. So ini pun kamu boleh edit mengikut masing-masing punya produk. Tapi ini table of content ini rasanya kamu tidak perlu edit, sudah tinggal kamu letak page saja. So name of business nih, so inilah yang kamu akan buat dalam business plan nih lah. So introduction, kena ada name of business, nature of business. So ini semua nature of business ini semua sudah di dalam executive summary. Location, date of commencement kan, semua sudah ada dalam executive summary. Tinggal kamu edit saja, jangan padam yang format dia, tinggal kamu edit saja. Contoh macam ini, name of business nih, kamu jangan padamlah name of business nih, kamu edit saja ini Jan Lasius. And then nature of business, inilah yang kamu edit mengikut produk masing-masing. Lepas tu location, semua ini edit. Lepas tu date of commencement nih, bila kamu start kamu punya produk tuh, dijangka bila kamu start. So kamu tukarlah tarik nih. And then future prospect, once the business is financially stable, we plan to expand the business by exploring other area in fashion such as handmade design bag, purse, and etc lah.
So future prospect nih, apa harapan kamu kepada bisnis kamu in the future? And then saya proceed saja. Oke, so di sini kamu akan letak business company background. So business company background nih, sinilah kamu letak kamu punya company logo. Lepas itu oke, business name, apa nama business kamu, address, tempat, handphone number, email. Lepas itu form of business nih, kamu pilih antara satu, milikan tunggal ataupun partnership. So ini terpulang kamu lah. So kalau milikan tunggal, meaning satu orang sajalah dia punya, satu orang pemilik. So since kamu ada 4 orang kan, so kalau kamu pilih milikan tunggal, kamu ada 4 orang, and then satu adalah pemilik, and then yang selebihnya 3 orang tuh dia boleh jadi marketing manager kah, and then financial manager kah, begitulah. So tapi kalau untuk partnership, meaning kamu contoh 2 pemilik lah. So bila ada 2 pemilik, so yang selebihnya tuh akan jadi financial manager kah, marketing manager, begitulah. So main business of activity kamu apa? Apa activity utama business kamu? Selling kah, service kah, begitu. And then date of commencement ini sama juga yang tadi bila kamu start. Oke, so initial own capital. Oke, so initial own capital ini berapa modal yang kamu guna untuk start up the business. So sebagai contoh sini 10.000 lah. And then bank apa kamu guna, lepas tu bank account number. So bank account number ni kamu hentam saja pun boleh, tidak perlu ikut betul-betul. Oke, tapi pastikan kamu punya capital nih, initial own capital nih bersesuaian nah. Contoh kalau kamu buat mie kari lah, takkan kamu punya modal 10.000 kan. So meaning bersesuaian lah. Even kamu mau buat produk baru kah, kamu mau wujudkan kamu mau buat mesin kah, contoh, ikutlah. Kalau kamu mau buat mesin kan, takkan modal kamu 100 begitu, mana cukup. So ikut betul-betul, walaupun kamu reka saja produk baru kamu tuh, kalau kamu guna produk baru lah. Contoh kalau kamu guna produk baru, walaupun kamu reka-reka saja, tapi kamu kena pastikan semua value-value duit itu adalah bersesuaian dengan produk yang kamu buat. Oke, so background of owner. So kalau tadi kamu pilih milikan tunggal, sole proprietorship, so kamu akan ada satu sajalah background of owner. Tapi kalau kamu buat milikan perkongsian, so kamu kena copy lah nih. Kamu kena ada 2 background of owner, sebab ada 2 pemilikan untuk milikan perkongsian. So capital contribution 5.000. Oke, sebagai contoh, kenapa dia tulis 5.000 di sini? Sebab kamu punya initial modal di sini adalah 10.000. Oke, sebagai contoh 10.000. Kalau kamu pilih milikan tunggal, and then di sini background of owner nih capital contribution, kalau milikan tunggal 10.000 juga lah. Tapi kalau milikan perkongsian tadi, meaning kamu punya modal tadi 10.000, so kamu bahagi 2 lah. So satu orang 5.000, satu orang lagi 5.000. Depends. Mungkin kau lebih banyak contribute, kau 7.000, yang satu orang 3.000, begitulah, depends lah. So ini tinggal kamu isi, kamu kena letak gambar yang betul-betul lah. Jangan gambar berselfie yang ada piece-piece. Kamu boleh gambar sejalah di dinding yang macam gambar pasport tuh. Oke, so ini dia sudah bagi template kalau 2 background of owner. Selepas tuh, so kalau 2 sejak owner, yang selebihnya nih kamu padam lah. Yang ini, selebihnya kamu padam. Lepas tuh background of purpose project. So project kamu tuh, produk kamu tuh physical location di mana? XE ini kamu
tukar kepada nama kedai kamu nama kedai dan ini nama tempat XX. So ini kamu pandai-pandai tukar. So distance of source of raw material. Oke. So raw material tuh daripada kedai kamu, and then tempat kamu beli raw material tuh di mana? Berapa distance dia, dan dia located di mana? Macam itulah. Transportation facility, bagaimana customer boleh pergi ke kedai kamu? Senang ataupun tidak, macam itulah. And then kedai kamu tuh kilang kamu kah apa-apa? Apa dia punya basic amenity? Apa dia punya kemudahan-kemudahan yang ada di kedai kamu? So ini kamu edit sendirilah. Lepas tu organization management, business logo ini tadi kamu kena buat, kamu punya company vision sendiri, and then mission, ini semua kena edit. Oke, lepas tu baru ada carta organisasi. Oke, so sini nama pemilik lah tadi. So kalau tadi ada 2 pemilik, dan ada 2 apalah, 2 CEO, ada 2 owner di sini. And then yang selebihnya akan jadi financial manager. Siapa financial manager? Nama, dan kalau kamu mau letak gambar pun boleh. Siapa marketing manager? Kamu letak gambar pun boleh. So tinggal kamu edit saja. So manpowering planning XE ini tadi nama company kamu kamu edit. So dia has 5 manager. So ini editlah ikut berapa manager yang kamu letak di sana. And then berapa assistant. Oke, so sini kamu nyatakan berapa staff yang ada di dalam company kamu. Operational manager kamu ada berapa orang, financial manager berapa orang. Itu edit. Oke, so ini owner, apa tugas-tugas sebagai pemilik, and then apa tugas-tugas sebagai designer. So ini kamu pandai-pandai lah edit dia punya job scope nih, tugas-tugas setiap staff kamu. And then remuneration plan, so ini adalah gaji lah, gaji kepada staff-staff kamu. So operational manager kamu, salary kamu bagi dia berapa? Contoh 15. EPF 345, SOKSO 37. So EPF ini adalah berdasarkan daripada salary dia. So ini kira SOKSO. So EPF kamu bagi berapa persen? So EPF ini KWSP lah. So EPF nih kamu boleh bagi tahu di sini, di dalam di sinilah, di detail sini, yang EPF kamu bagi adalah kalau dari majikan adalah 14%, oke? Dia tetap sudah tuh 14%. So 14% daripada gaji dia lah, gaji sini. So ini kamu kena edit, kira sendiri semua gaji pekerja kamu. Kamu kena edit berapa kamu mau gaji pekerja kamu, operational manager. And then EPF nih kamu kira sendiri berdasarkan dia punya gaji lah. So operation assistant nih kenapa gaji dia 2000? Sebab ada 2. So satu orang dapat 1000 lah, maksud dia begitu. And then ini adalah harga-harga kamu punya barang-barang di dalam kedai. So di dalam kedai kamu tuh ada apa? Ada aircon, ada kerusi, ada meja. So kamu kena nyatakan berapa quantity, berapa set, and then berapa harga dia. Baru kamu letak total. So ini edit sendiri. And then budget, administrative budget. As indicated below, the administrative budget includes utility, telephone bill, transportation cost, perkeranian, dan juga promotional cost. So ini semua adalah based on kamu punya pengiraan masing-masing lah, produk masing-masing. So fixed asset capital kamu berapa? Berapa yang kamu capital kamu, berapa aset? And then jumlah gaji semua pekerja kamu berapa? Water bill kamu edit lah sendiri, berapa lah bill air kamu, electric bill, berapa bill internet. So ini semua sendiri punya, tapi pastikan logik, jangan tidak logik, jangan hentam saja dia punya jumlah. And then marketing plan analysis,
description of product and services, type of product. So, okay, apa produk kamu, and then berapa ringgit kamu jual. So, pastikan ayat-ayat ini kamu tengoklah, kamu baca dan tengok sesuaikah. Kalau perlu diedit, edit. And then target kamu siapa, target market kamu siapa, market size, kebesaran market kamu berapa. Ini kamu baca dan edit. And then competitor, strength and weakness. Siapa kamu punya pesaing dalam industri kamu tuh. Lepas tuh kamu nyatakan apa kekuatan dan kelemahan kamu punya pesaing. So, disinilah kamu edit siapa kompetitor kamu. So, kompetitor dari sini Bata produk. So, kamu nyatakanlah apa dia punya strength dan weakness. Kamu punya pesaing tuh. And then sales forecast. So, ini sales forecast nih kamu punya berapa jualan yang kamu expect, yang kamu target. So, Januari kamu target 900. So, dalam tahun 2020 15. 2021 lagi 2100. So, mestilah meningkatkan every year. Takkan kamu mau target yang tiba-tiba tahun 2021 menurun pula kamu punya sale. So, ini semua edit sendirilah berdasarkan kesesuaian. And then marketing strategy. So, kamu guna konsep 4P. So, di sini semua nih kamu edit based on kamu punya produk. So, apa produk kamu, apa yang kamu bagi kepada customer, apa yang kamu boleh janjikan dorang, and then pricing produk kamu, nyatakan apa promotion, macam mana kamu promote produk kamu, and then place tempat di mana produk kamu tuh berada. Lepas itu kita pergi kepada 7.0 operational plan. Ini one of the most important factors to consider in a business. So, apa operational objective kamu? To ensure operation of the business runs smoothly, to optimize customer satisfaction. So, saya rasa ini operational plan nih mungkin sama saja. So, kamu tidak perlu edit. Business hour nih yang kamu kena edit. So, berapa jam dalam satu hari kamu bekerja? So, ini dia bilang 24 jam. Kalau 7E 24 jam lah kan. So, itu edit. And then operational layout kamu. So, ini kamu punya design kedai. Kedai kaki langka. So, ini kamu edit sendirilah. Mengikut kamu punya design masing-masing. And then operational process. So, proses operation kamu tuh macam mana? Maksudnya dalam pembentukan kedai kamu tuh macam mana? So, ini saya rasa sama saja lah. Sketching of design. Identify type of field. So, ini kamu edit lah. Operational process kamu. Based on kamu punya produk. So, kalau mie kari tuh, apa yang kamu buat di sini? First kali apa kamu buat, and then next step apa kamu buat. Baru quality check, and then ready to be sold. So, itu masing-masing punya produk lah. Oke, so amenities and facilities ini kemudahan-kemudahan yang kamu akan sediakan di dalam premis kamu lah penjualan. Apa yang kamu sediakan, apa yang ada di premis kamu. And then barulah dalam ni list of material quantity and cost for a month and its supplier. So, ini adalah cost. Kamu letak cost. Contoh kalau mie kari. Kamu beli mie berapa? Satu bulan berapa bungkus kamu beli? And then satu bulan tuh cost dia berapa? Per month. Cost dia berapa kamu beli? Lepas tuh kamu carilah supplier. Kamu ambil dari mana supplier? Dari Survey kah? Dari Bataras kah? Oke. So, mie and then kari kamu beli dari mana? Contoh. Gas kamu beli dari mana? Nah, begitulah. So, kamu nyatakan di sini, kamu edit. Oke, lepas itu estimation of purchase for 3 year. Oke, so kamu punya pembelian barang tuh. Bulan pertama.
Berapa kamu beli? Maksudnya 35 ringgit. Oke, kita cek dulu apa yang dia maksudkan dengan 35 ringgit nih. Oh ya, dari sini. So, 35 ringgit nih adalah dari sinilah. So, total cost per month adalah 35 ringgit. So, kamu spend 35 ringgit untuk sebulan. So, untuk bulan pertama kamu spend 35 ringgit. Tahun kedua 35 ringgit juga untuk bulan pertama. Meaning bulan pertama Januari lah. And then pada tahun ketiga bulan Januari kamu sudah expect kamu beli 70 ringgit sudah cost kamu tuh. So ini edit juga lah based on kamu punya pengiraan lah dari sini. Pengiraan dari sini baru kamu edit di sini mengikut masing-masing punya pengiraan. Tapi kena logik lah, jangan main hentam saja kira-kira. Kena logik juga buat walaupun kamu reka-reka tapi kamu buat business plan ini macam yang kamu akan betul-betul jual produk tuh. So, pengiraan semua kena betul, semua kena logik dan yang macam betul-betul lah yang macam kamu mau start the business. So, material supply itu kamu nyatakanlah di mana? Di punya address. So, raw material apa, bagaimana kamu bayar, cash kah, credit card kah. So, ini semua nama-nama dan address supplier. Tempat di mana kamu beli, kamu punya raw material. Lepas itu cost estimation of service ataupun order. So, kalau kamu order shoe, contoh di sini kalau kamu order kasut, cas menjahit adalah 10 ringgit. Lepas itu tambah aksesori 5 ringgit. So, total 15 ringgit. Meaning, cost estimation of service. Since company ini kan yang saya bagi contoh ini dia jual kasut, dia service kasut. So, kalau ada yang order kasut, lepas itu orang minta jahit, so company ini charge 10 ringgit. Lepas itu kalau customer minta tambah aksesori lagi dia tambah 5 ringgit. So totalnya adalah 15 ringgit. And then profit dia adalah RM 30 lah, sudah. Based on pengiraan masing-masing, oke? So maksudnya kasut tuh dia jual 15 ringgit kan, tapi kalau ada customer yang minta jahit ini sewing charge tambah aksesori lagi, so kamu tambah 15, so profit kamu sudah 30 ringgit lah. And then financial plan. So ini based on kira-kira yang kamu buat di atas tadi, di atas sana. So ini kamu punya plan keuangan kamu macam mana. Furniture, cost furniture kamu berapa ribu, air conditioner berapa ribu, signboard berapa ribu. Lepas tu adakah furniture tu kamu loan ataupun kamu beli cash. So ini kamu boleh edit lah kamu boleh edit mengikut kesesuaian sendiri. Kalau kamu mau ikut yang contoh ni saja pun boleh, tapi tukarlah jumlah based on kamu punya kira-kira. Kalau kamu mau senang tukar sejani nomor ni based on kira-kira yang kamu sudah buat. Lepas tu pro forma cash flow statement ni refer X. Nanti saya akan bagi kamu itu cash flow statement lah. So kamu akan edit tuh and then kamu kena hantar bersama-sama business plan nih. So kamu akan tulis di sini refer. Tukarlah nama X nih apa kamu punya cash flow statement tuh nama. And then barulah kamu conclusion and recommendation. Lepas itu baru kamu tambah appendices lah, gambar-gambar produk kamu tuh macam mana. Oh gini, so ini sebagai lampiran. Oke, so untuk business plan nih, kalau kamu tidak paham, saya harap kamu tanya PM saya, personal PM saya, oke? Atau di grup pun boleh, tidak perlu personal PM pun boleh.
Oke, so itu ja kita punya kelas untuk hari ini. Thank you. Nanti saya akan bagi kamu copy template nih dan tinggal kamu edit-edit saja. Oke? Thank you. That's all for today.